Hajar. Ibn Hajar siapa? Ibn Hajar siapa? Mau pakai ini nggak? Mau pakai mic nggak? Kedengeran nggak? Enak kayak gini atau pakai mic? Al-Hafidh. Berapa hadis? Al-Hafidh. Hmm? Umar. Kalau hujjatul qurra. Apa hujjatul qurra? Arti secara bahasanya apa? Kapasitas bahasa Indonesia. Tempat merujuk. Qurra apa qurra? Ya? Al-Quran. Qurra kan jamak kan? Apa qurra? Jamak dari apa? Jamak dari? Qari. Berarti apa artinya qurra? Jadi gelar Al-Hafiz kalau di zaman dulu ya, itu kan untuk orang yang menghafal Al-Quran 30 juz secara sempurna, itu nggak ada gelar tersendiri ya. Karena itu tadi, di zaman dulu orang hafal Quran itu udah biasa gitu. Biasanya sebelum dia umur belasan tahun atau sekarang mungkin masuk di usia SMP itu udah hafil gitu. Itu hal yang lumrah, jadi udah jadi tradisi ya. Bahkan sampai sekarang kalau misal di Mesir ya, masih banyak kok ulama-ulama yang memang hafalnya itu dari kecil udah selesai 30 juz gitu. Karena itu merupakan tradisi tadi. Mungkin kalau di kita, karena kita nggak biasa ya, jadi itu wah banget gitu ya. Sedangkan kalau di zaman dulu itu hal yang biasa. Nah, untuk julukan Al-Hafidh yang ada di zaman dulu itu lebih merujuk kepada seseorang yang ahli di bidang hadis. Ahli di bidang hadis. Jadi tingkatannya itu seingat ada Al-Hafidh, ada apa lagi kalau di bidang hadis? Satu lagi apa ya? Lupa. Ya? Bukan. Untuk hadis. Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Selain Al-Hafidh. Tapi untuk bidang hadis ya.
Biasanya orang yang ahli di bidang hadis, al-muhaddis. Nah, gitu. Nah, al-muhaddis. Nah, jadi al-hafiz kalau di zaman dulu itu lebih merujuk kepada seseorang yang ahli di bidang hadis. Menghafal setidaknya berapa ribu hadis gitu ya, beserta sanad dan matanya. Nah, lupa untuk angka pastinya berapa. Nah, ini teman-teman bisa cari ya. Lalu berikutnya untuk hujjatul qurra. Hujjatul qurra itu maksudnya adalah hujjah. Ya, hujjah itu apa? Hujjah itu apa? Hujjah udah jadi bahasa Indonesia belum? Hujjah. Apa artinya? Rujukan bisa. Pegangan ya bisa. Yang lain? Alasan. Boleh. Tergantung konteks ya. Apalagi? Hujjatul qurra. Jadi hujjahnya para qurra, para ahli qiraat gitu. Jadi ketika ini analoginya ya, ketika seseorang sudah menyebutkan nama Imam Ibnul Jazari, nah berarti sudah tidak diragukan lagi. Nah gitu ya. Karena saking berpengaruhnya beliau terhadap bidang ilmu tersebut. Gitu. Walaupun boleh nggak nanti kalau dilihat ya, boleh nggak kita meneliti ulang gitu ya, meninjau ulang apa-apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jazari? Ya boleh-boleh aja, asalkan berbasis ilmiah ya, bukan hanya katanya. Nggak bisa dengan katanya doang, nggak bisa. Harus dilandasi dengan sesuatu yang ilmiah. Tapi secara umum, karena saking besarnya peran beliau ya dalam bidang ini, tajwid dan qiraat, walaupun seperti yang telah kita ketahui, beliau itu punya banyak kitab di bidang ilmu yang lain. Nah, tapi orang-orang lebih mengenal beliau sebagai ulama di bidang tajwid dan qiraat, karena memang pengaruh beliau besar sekali ya. Imamul Muqri'in, nah ini kurang lebih sama lah. Kalau Imamul Muqri'in ini ya imamnya para muqri ya kan. Syekhus syuyukh al-Iqra. Iqra di sini apa maksudnya? Ya. Iqra kan ada di pembahasan ijazah, ada ijazah qiraah, ada qiraah wal iqra. Apa maksud iqra di sini? Bisa memberikan ijazah. Ya? Bisa memberikan ijazah. Maksudnya iqra itu apa? Di sini asal katanya apa iqra-nya? Membaca. Bukan iqra, iqra ya. Iqra bil mad. Nah, sama kayak yang di ijazah qiraah wal iqra, bukan iqra. Kalau iqra bacalah gitu kan. Sudah mengamalkan kalimat tahammul wal ada dan mengikuti standarisasi dari gurunya. Iya. Jadi iqra itu lebih kepada
kalau iqra asal katanya apa? Qara'a, ya kan? Kalau iqra apa? Aqra'a. Iqra. Nah, itu lebih kepada pengajaran ya sebenarnya. Mengajarkan kembali. Kan di situ kan konteksnya kalau dalam ijazah ijazah qiraah dengan qiraah wal iqra. Kalau qiraah itu baca doang. Kalau iqra meriwayatkan kembali. Artinya ngajarin ke orang lain ya. Meriwayatkan kembali kepada orang lain. Nah, gitu. Syekhnya syekh ya, syekhus syuyukh. Gurunya para guru. Gurunya para guru yang guru ini ahli dalam mengajar. Nah, gitu. Kurang lebih gitu maksudnya. Jadi bukan guru yang kaleng-kaleng. Gurunya benar-benar guru yang berkompeten. Nah, Imam Ibnu Jazari ini digelari sebagai gurunya para guru gitu. Gurunya para guru yang berkompeten. Nah, gitu ya. Oke, coba diulang. Al-Hafiz. Tadi apa maksudnya? Seorang ahli di bidang hadis. Dan dia gelarnya itu di atas Al-Muhaddis. Ya. Nah, jadi ada Al-Muhaddis, ada Al-Hafiz. Terus berikutnya Hujjatul Qurra. Apa maksudnya? Bukan para. Ayo dong, jangan diem aja. Belum makan. Sepi nih, sepi. Godaan belajar pagi hari ya. Godaan belajar pagi hari masih kerasa suasana malamnya. Godaan belajar siang hari udah capek ya kan. Kerasa panas ya. Godaan sore hari udah senja, pengen ngopi gitu saya. Godaan belajar malam hari. Oke, Hujjatul Qurra apa? Yang Al-Hafiz. Al-Hafiz itu seorang yang ahli di bidang hadis dan tingkatnya di atas Al-Muhaddis. Jadi tingkatan yang lebih tinggi dari Al-Muhaddis. Apa Hujjatul Qurra? Silakan yang mau jawab. Sebagai landasan kita. Sampaikan aja pakai bahasa sendiri, bebas. Ka'aul apa? Hujjatul Qurra. Apa rujukan doang? Rujukan doang gitu? Qurra'nya apa qurra'nya? Rujukan ulama-ulama. Kita mencoba walaupun salah.
Boleh, Salafi. Ya, jangan apa namanya tadi alasan dan pokok atau yang ya, Gimana? kalau pokok itu jamak dari korik tadi kan, Mm-mm. yang mana artinya menguasai berbagai macam kiraan. Iya. Dan dijadikan patokan buat yang lainnya. Apanya yang dijadiin patokan? Dijadikan Itu maksudnya hujahnya itu. ya maksudnya hujah itu adalah dijadikan patokan itu karena saking menguasainya kiraan. Iya. Benar. Yang lain, ada yang mau jelasin pakai bahasa sendiri? Bahasa itu orang Jawa. Kak Dewi. Coba. Hujah. Gimana? Kok diem? Oh, gini masih. Kalau kuro itu untuk ahli kiroah itu, ahli kiroah mungkin Mm-mm. ahli kiroah. Kalau hujjah seseorang yang bisa menjadi rujukan kalau berkaitan dengan ilmu, misal dia punya bidang ilmu apa, jadi bisa kita merujuk ke orang tersebut. Mm-mm. Nah, Ustaz. Udah? Udah. Ya. Kalau itu terbatas pada 7 imam. Gimana? Kalau itu terbatas pada 7 imam. Enggak, itu untuk seluruh qari. Berarti umum gitu ya. Hmm. Oke, Imamul Muqri'in. Karena imam mukri. Satu orang. Ya. Ya. Gimana? Satu orang. Gak apa. Kalau ada yang kurang tepat nanti dikasih tahu. Para imam mukri. Para imamnya mukri. Gimana? Imamul Muqri'in. Kan beliau diiklari sebagai Imamul Muqri'in, ya kan? Apa maksud dari Imamul Muqri'in itu? Ya, antara orang Gimana? Nggak, kurang kedengeran. Para ahli kiroah. Muqri. Muqri itu apa? Kita udah bahasin muqri sama qari. Kalau qari itu membaca, ya kan? Pembaca. Kalau muqri baca terus bisa
Muqri Mati orang apa? Nggak sempat orang membacakan Al-Quran. apa? Silakan apa? Kayak mau jawab nih beliau nih. Ya beliau sengaja diam, Ustaz. Diam. Kita nggak tahu. Apa? Kita bahas muqri sama qari bedanya. Coba buka lagi bukunya. Dicari. Muqri sama qari. Apa bedanya? Buka, yang ketemu langsung jawab. Minggu depan kan? Ya? Minggu depan jadi. Mm-mm. Ayo, udah ada yang ketemu? Itu. Mm-mm. Jadi al-Muqri itu adalah yang merupakan guru tajwid dan ahli qiraah sab'ah. Kalau qari? Muqri, kalau belum ketemu ya. Belum Muqri ya. Ada kok, seingat Ana di satu halaman yang sama ya. Seingat Ana. Coba cari. Kalau qari itu hanya 2 qiraat. Menguasai 2 qiraat. Minimal 3 riwayat ya, bukan qiraat. 3 riwayat untuk qari pemula. Nah, itu pembagian qari pemula, menengah sama mahir. Nah, ya kan? Kalau muqri lebih dari itu. Enggak. Muqri beda. Qari itu dibagi jadi 3. Qari pemula, menengah, sama qari tingkat atas ya, mahir gitu ya. Qari pemula itu minimal 3 riwayat yang dibaca secara ifrad ya. Dia sudah mendapatkan sanad 3 riwayat baca secara ifrad, itu minimal. Kalau menengah 4 atau 5, kalau mahir berarti 6 ke atas. Ifrad semua tuh. Ya? Ifrad semua. Enggak harus ifrad. Yang level paling tinggi. Iya, Jadi yang ifrad itu yang paling bawah tadi. iya. Kalau yang menengah Enggak juga. enggak juga. Oh, jadi yang benar-benar ifrad itu cuma yang paling bawah ya. Mm-mm. Jadi yang menengah sama yang atas boleh jamak. Kalau muqri, nah itu beda. Apa muqri itu? Muqri itu lebih kepada apa? Itu kalau Belum ketemu? itu adalah mahat yang ada di kukusan ya. Jokes baik. Jadi dibilang semua Arif benar ya, Gimana? yang disampaikan oleh Arif. Orang yang ahli berarti dia udah bisa mengajarkan ya kalau lihat dari bahasanya gitu. Quran kan membaca akal itu mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi apa tuh? Guru. Apa? Kalau mengajar guru. Seorang guru. Iya, benar. Jadi muqri itu lebih kepada orang yang mengajarkan atau pengajar Al-Quran gitu. Tapi udah diwajibkan menjadi qari sebelumnya. Iya. Tapi yang qari belum tentu muqri. Mm-mm. Benar. Makanya itu masuk juga ke ini kan, ijazah qiraah. Nah, qiraah itu qari kan. Wal iqra itu muqri. Nah, gitu.
Udah ketemu belum yang di buku? Ya, punya buku. Jadi mungkin kita kita di bagian syarah apa? Ada nggak di bagian muqaddimah? Wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbi. Ya kan? Apa? Wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbi. Nah, jadi muqri itu lebih kepada pengajar ya. Kalau qari itu menunjukkan kapasitas atas dirinya gitu. Jadi dia apakah sudah menguasai berapa riwayat, yaitu nanti masuk kepada pembagian yang 3 tadi, apakah dia pemula, menengah atau mahir gitu. Kalau muqri itu orang yang sudah menguasai tadi berapa riwayat tadi, artinya dia sudah jadi qari dulu gitu untuk jadi muqri. Karena muqri itu mensyaratkan apa? Mensyaratkan apa? Ada syarat di muqri. Untuk istilah muqri yang digunakan oleh para ulama ya. Kalau hanya secara bahasa saja orang yang ngajar bisa disebut muqri. Tapi ini muqri secara istilah yang digunakan oleh para ulama. Apa syaratnya? Al-Quran secara musyafahah. Apa? Ya. Apalagi? Apa? Jangan bisik-bisik dong. Yang bisik-bisik jauh. Apa-apa? Sudah ahli dan kompeten untuk mengajar. Sudah ahli dan kompeten. Dan berkompeten. Iya benar. Karena dia sudah dapat ijazah qiraah wal iqra. Jadi yang disebut muqri itu ketika dia intinya sudah mendapatkan ijazah qiraah wal iqra. Karena ijazah qiraah wal iqra itu kalau sudah dapat qiraah wal iqra itu berarti sudah diakui oleh gurunya ya. Karena iqra itu harus melihat dari pemahaman teoritis. Kalau qiraah cukup secara bacaan saja. Sedangkan orang yang mengajar cukup nggak dengan bacaan saja? Nggak, ya kan? Harus paham. Ya. Bahkan setelah itu dia harus mengetahui juga cara-cara dalam pengajaran, ya. Termasuk cara penyampaian, ya, dan lain-lain. Gitu. Dan itu kaitannya dengan iqra tadi, makanya disebut muqri. Ya. Sampai mana tadi? Imamul Muqri'in. Syekhu syuyukh al-iqra. Syekhu syuyukh al-iqra.
Apa maksudnya? Ina. Coba jelasin. Gurunya para guru. Gurunya para guru. Iqra apa? Iqra-nya apa? Itu kan syuyukh ya. Iqra-nya apa? Kan sama itu akar katanya sama muqri tadi. Nah, tinggal diolah kalimatnya. Diksinya diolah. Ditambahin. Gurunya para guru yang ahli bisa. Ya, bisa. Syekh syuyukhul Iqra. Oke, udah ya. Ya. Yang lain? Pertanyaan yang lain boleh? Kalau ada. Ada nggak yang mau ditanyain? Ada, kalau nggak ada anak yang nanya. Anak, karena ini ya diam-diam aja. Jadi anak tunjuk ya. Yang pertama, di sini kan ada bab tentang apakah sanad yang Ali, sanad Ali itu apa? Sanad yang tinggi, yang dekat ke rawi pertama. Nah, kalau sanad Al-Qur'an berarti yang semakin Ali berarti semakin dekat jaraknya dengan Nabi ya. Nah, apakah sanad yang Ali itu selalu berbanding lurus dengan kepakaran? Artinya kalau orang punya sanad yang Ali pasti dia pakar nih. Wah, jago nih gitu ya. Apakah selalu begitu? Nah, siapa yang jawab? Boleh. Tidak. Gimana penjelasannya? Gimana bahasanya ini? Besar. Sanad Ali saja. Kalau untuk kebakaran di sini mungkin mengenai penguasaan pemegang sanad ini mengenai ilmu tafsir. Karena tidak semua dari pemegang sanad biasanya tidak memberikan biasanya ada Yang nyusunnya. Tapi ada di kepala ya.
Ada yang bisa bantu? Ustaz Wahid? Ketimbang. Ustaz Koko, mau bantu? Oh ya, dari sendiri tadi Ini lah. Masya Allah. Jadi sanad yang ahli itu nggak selalu berbanding lurus sama kemampuan seseorang. Mm-mm. Nah, dalam periwayatan itu tidak mensyaratkan dia itu harus paham gitu. Cukup dia itu bacaannya sama gitu, sama yang diriwayatkan. Ya, Kayaknya gitu. cukup ya? Cukup. Bagus, bagus. Benar. Ya. Yang lain, jelasin pakai bahasa sendiri ya, sesuai pemahaman teman-teman. Gak harus plek-ketiplek sama buku. Karena biasanya plek-ketiplek tuh bisa jadi ngafal doang, tapi oh ini di buku gini, dihafal nih kata-katanya. Tapi nggak paham esensinya, nah itu repot nanti. Kalau hafalannya lupa juga ya. Boleh, Salafi. bisa jadi orang yang kenal Jawab dulu. Apa jawabannya? tidak, Tidak. karena bisa jadi orang yang kita ajarkan, yang kita riwayatkan itu lebih memahami apa namanya, apa yang Berarti ada beberapa juga. Iya, bagus. Lanjutin. Nah, coba diulang deh. hilang namanya itu. Bagus, itu bagus. Karena belum tentu orang yang di sanadnya itu ya jago ajar, terus juga lebih memahami apa yang diriwayatkannya. Bisa jadi nanti murid yang murid kita yang meriwayatkan kepada murid kita tuh justru murid kita yang lebih memahami. Iya. Masya Allah. Oke. Yang lain? Ya pokoknya Benar. media baru. Yang akhwat. Yang belum jawab tuh ada Kak Kiki, ada siapa? Hah? Is ya, Kak Is. Ada siapa lagi? Elma. Ini siapa ini? Nafisah ya. Ayo. Apakah sanad Ali itu pasti menunjukkan bahwa orang itu pakar? Sanad Ali menunjukkan kepakaran seseorang yang memilikinya. Ayo, Elma dulu deh. Yang lain dulu, Ustaz. Kenapa yang lain dulu? Ada Iris, ada Nafisa. Gampang nih. Tadi udah dijawab kan sama yang lain tuh. Udah benar jawabannya kan? Nah, tinggal pakai versi sendiri. Artinya udah tahu kan arahnya kemana? Ya, boleh. Sanad Ali itu tidak selalu berbanding lurus dengan kepakarannya, kecuali kalau kita ingin mendalami lebih mendalami ilmu tersebut. Adapun jika kita ingin riwayahnya, baru kita itu tanpa melihat kepakarannya juga bisa. Iya. Intinya itu dia. Kecuali kalau kita ingin mendalami, berarti itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kepakaran dengan sanad Ali itu dua hal yang terpisah. Gitu. Oke. Yang lain?
Apa udah habis? Takut sama. Betul ya, jawabannya tidak. Apakah sanad Ali selalu berbanding lurus dengan kepakaran? Apakah orang yang punya sanad yang Ali itu pasti pakar? Jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena sanad itu berkaitan dengan riwayah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kepakaran. Dia hanya fokus pada riwayah aja. Fokus kepada riwayah, bukan fokus kepada pemahaman terhadap riwayah tersebut. Nah, gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Karena konsennya berbeda, maka nggak bisa kita menyimpulkan bahwa ketika orang menguasai satu bidang ini, pasti menguasai yang lain. Nah, itu nggak mesti. Kayak misal, ini analogi gampangnya. Ada orang hafiz Quran gitu ya. Hafiz Quran 30 juz. Orang di masyarakat apa kalau lihat orang hafiz Quran 30 juz? Ada santri misal, udah lulus dari pondok, khatam hafalannya 30 juz, wisuda lagi gitu kan. Apa coba ekspektasi masyarakat? Bisa semua. Ahli fiqh, jago bahasa Arab gitu kan. Terus otomatis apa kemana-mana ya kan ekspektasinya. Nah, nggak begitu, karena itu udah masuk ke ranah yang berbeda. Nah, ya hafid 30 juz ya udah hafal aja 30 juz. Nanti kalau mau melihat aspek yang lain ya dilihat lagi. Nggak bisa menyimpulkan hanya dari hafal 30 juznya doang. Nah, itu sama kayak gini. Oke. Lanjut ya. Apalagi nih? Ya, cara periwayatan ya. Tariqatut tahammul wal ada. Siapa yang bisa nyebutin? Sesuai urutannya ya. Nafisah, Kak Nafisah. Ya. Tariqatut tahammul wal ada. Disebutkan Ya, sebutin. itu caranya meriwayatkan diurutkan yang dari yang paling tinggi kedudukannya. Itu ada as-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawwalah, al-mu'tadah. Itu kalau untuk selain Al-Quran. Kalau untuk Al-Quran, yang pertama apa? Talqin itu apa? Yang menggabungkan as-sama dan al-arab. Oke. Maksudnya gimana tuh? Menggabungkan as-sama dengan al-arab. Maksudnya gimana? Menggabungkan as-sama dengan al-arab itu gimana? Mendengar dan menyimak secara langsung dari gurunya, terus kita juga memperdengarkan bacaan kita di guru kita. Iya. Jadi gurunya baca, muridnya dengerin. Setelah itu muridnya baca, gurunya dengerin dan mengoreksi kalau ada yang perlu dikoreksi ya. Itu talqin. Kalau di murotal biasanya siapa yang ada versi talqinnya? Pernah dengar kan? Ada murotal, syekhnya baca terus anak kecil ngikutin. Siapa?
Ya, kayak kenalnya anak kecil tuh. Siapa yang mirip sama kuku? Syekhus Sari ada. Syekhus Sari ada versi itunya, mungkinnya ya. Yang mirip sama suara kuku tuh yang lain. Terus yang kedua apa? Kalau dalam periatan Al-Quran apa? Al-Arad. Al-Arad itu apa? Murid yang memperdengarkan bacaannya. Hayis apa? Murid yang baca Al-Quran di hadapan gurunya. Murid? Murid yang membacakan Al-Quran di hadapan gurunya. Murid membacakan Al-Quran di hadapan gurunya. Ya, muridnya baca, gurunya dengerin. Kalau ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Itu al-arab. Ya, kayak setoran yang kita kenal ya zaman sekarang ya. Muridnya nyetor, gurunya dengerin, nyimak. Kalau ada yang dikoreksi, ya dikoreksi gitu. Itu al-arab. Bedanya sama talaki ya. Talaki itu lebih ke konsep face to face. Nah, talaki itu konsep face to face. Dan istilah talaki bukan hanya digunakan untuk Al-Quran doang. Nah ini talaki ini namanya. Nah, terus belajar apa lagi? Pokoknya selama ketemu tatap muka ya. Nah itu masuk ke talaki. Online ya kita berharap masuk juga gitu. Karena dia tatap muka kan walaupun lewat device ya. Kecuali udah nggak live ya, maksudnya lihat rekaman doang gitu misalnya. Berarti udah kehitung nggak tatap muka kan? Yang satunya rekaman, ustadznya entah di mana ya kan, entah lagi tidur atau apa, lihat rekamannya, nah dianya doang yang lihat, nah gitu kan. Jadi talaki itu jadi lebih ke konsep tatap mukanya. Nah, terus musyafahah itu gimana? Musyafahah itu melatih dari lisan ke lisan. Nah, musyafahah ya dari talqin, sama al-arab, itu masuk ke konsep musyafahah. Nah, gitu ya. Perbedaannya gitu. Terus berikutnya apa? Setelah al-arab, as-sama'. As-sama' itu apa? Ustaz Sabri. As-sama'. Kasih dulu sama itu lari. Secara arti Oh, oke. ya sama itu si guru si murid mendengarkan bacaan dari guru. Iya. Muridnya dengerin bacaan gurunya. Jadi gurunya baca, muridnya dengerin. Dah, cukup gitu doang. Ya. Tapi ada catatan nggak di as-sama' untuk periwayatan Al-Quran? Apa? Muridnya bisa mengajarkan atau mempraktikkan bacaannya dengan baik. Terus? Apa gurunya akan memberikan ijazah? Ada lagi? Masih dipakai nggak cara ini? As-sama' untuk periwayatan Al-Quran masih dipakai nggak? Masih Masih dipakai nggak? Kenapa masih dipakai? Muridnya bisa menyimak bacaan yang benar dari gurunya. Gimana? Bisa menyimak bacaan yang benar dari gurunya. Siapa bisa menyimak? Apa tadi? Seorang murid. Murid yang bisa menyimak. Kenapa masih dipakai?
Masih dipakai nggak as-sama'? Periwayatan Al-Quran yang gurunya membacakan, muridnya hanya mendengarkan saja. Setelah itu diberikan ijazah sanad Al-Quran. Gimana? Enggak. Udah dipakai nggak? Udah nggak dipakai ya? Kenapa nggak dipakai? Ya. Oh, enggak lah. Lebih singkat lah. Kan nggak perlu dikoreksi. Kan gurunya baca doang, muridnya dengerin. Kalau Al-A'rab, muridnya baca ada koreksi. Wah, ulang lagi, koreksi. Nah. Kurang efektif. Gimana? Kurang efektif. Ya. Apalagi talqin ya lebih lama lagi. Nah, ini kan nggak ada koreksian. Nah, ya. Waktunya hanya sebanyak waktu dari bacaan gurunya doang. Udah, ya kan? Kenapa alasannya? Sudah tidak diamalkan? Karena coba lihat. Al-Arud aja. Wah. Gimana itu? Lama nggak? Gimana as-sama'? Ya kan? Itu Allah alam apakah ada yang masih mengamalkan sekarang. Tapi kalau kita lihat realitanya ya, bahwa yang mengamalkan al-arud saja masih banyak yang perlu diperbaiki, ya kan? Masih banyak yang tidak sesuai standarnya. Gimana gurunya bisa yakin bacaan muridnya bisa memenuhi syarat? Sebelum seseorang ingin mengijazahkan ya, yang menggunakan metode as-sama', maka dia harus yakin dulu kan bahwa muridnya itu bacaannya bisa sesuai standar. Baru dia bisa melakukan dengan metode as-sama'. Ini kalau nggak yakin gimana? Sedangkan kita untuk bisa sampai ke tahap yakin, nah itu kan harus diperbaiki dulu kan bacaannya, atau harus tahu dulu bacaannya gimana. Nah gitu kan. Demikian. Jadi kalaupun masih ada gitu ya, sangat jarang. Tapi Allah alam yang mengamalkan siapa, Anda juga kurang tahu. Kebanyakan sekarang ya pakainya al-arab. Gitu. Setelah itu apa? Yang keempat, al-ikhtibar. Al-ikhtibar itu apa? Saat Pari, al-ikhtibar apa, Saat? Al-ikhtibar apa? Ya. Tiba agar bahkan Ngantuk ya? Butuh kopi. Jadi kayak tameng. Gimana? Benar tadi ujian, benar. Nah, tapi konteksnya dalam periatan Al-Quran gimana? Aku juga sih Pak. Asik sendiri. Gimana Mbak? Bisa atau mau minta bantuan temannya? Siapa? Akan Mbak. Ya Allah. Ya. Gimana? Guru mengetes bacaan muridnya Mm-mm. dengan misalnya coba bacain ayat ini, Mm-mm. disuruh baca, dites bacanya bagus apa, makhraj, tajwid segala macam. Gitu. Semuanya? Enggak, sebagian aja. Beberapa tergantung gurunya mau berapa. Iya. Jadi al-ikhtibar itu guru
menguji bacaan muridnya pada tempat-tempat tertentu, ya sesuai kehendak gurunya. Jadi nggak semuanya, tempat-tempat tertentu ya biasanya dipilih yang kemungkinan nggak semua orang bisa gitu ya, atau cukup banyak orang yang mendapatkan koreksian pada bacaan ini. Misal apa? Misal waqaf di 2 huruf, ya. Semisal al-fajr, ya, yasr, apalagi wa yaqbid, gitu misal, ya kayak gitu. Atau waqaf di ya tempat-tempat tertentu, atau ibtida juga bisa. Misal ibtida dari hamzah wasal kan, harokatnya apa? Ya kan, gurunya mau tahu nih. Nah, tahu belum muridnya? Nah, itu tempat-tempat tertentu sesuai yang dikehendaki oleh guru. Kalau lulus, nah berarti dapat ijazah gitu. Terus berikutnya setelah al-ikhtibar apa? Ya? Ba'dil Quran apa? Oh. Apa tuh? Murid membaca sebagian dari Al-Quran pada gurunya. Ya. Jadi yang dibaca cuma sebagian ya. Enggak sempurna 30 juz. Nah, tapi mendapatkan ijazah sempurna untuk 30 juz. Setelah itu apa lagi? Ya, al-ijazah. Apa maksudnya al-ijazah? Gurunya langsung kasih ijazah tanpa ada dengerin bacaan muridnya lagi atau mendengar bacaan gurunya, tapi dengan syarat gurunya itu udah yakin kalau muridnya itu mampu. Coba lagi gimana? Boleh diulang nggak? Al-ijazah itu yang mana seorang guru itu langsung kasih ijazah ke muridnya tanpa si murid itu memperdengarkan bacaannya atau gurunya itu yang memperdengarkan bacaannya, tapi dengan catatan si guru ini sudah ada pengetahuan atau keyakinan kalau si murid ini mampu. Iya. Jadi hanya langsung gitu ya. Langsung ngasih ijazah. Oke. Terus penjelasan setelah itu apa? Bahwa dimulai dari al-ikhtibar ya. Bi ba'dil Quran. Terus ijazah. Itu para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ya bisa dipakai tiga-tiganya. Baik al-ikhtibar, bi ba'dil Quran, ijazah. Jadi misal kalau kita tiba-tiba dapat ijazah gitu ya dari guru kita untuk 30 juz Al-Quran secara kamilan. Padahal belum pernah dapat sanad nih sebelumnya. Terus yang dapat sanad pertama kali ijazah pakai cara ijazah tadi, jadi gurunya langsung ngasih. Nah, itu sah menurut pendapat pertama. Yang kedua apa? Sah tapi dengan syarat. Jadi sebelum mendapatkan sanad Al-Quran dengan 3 cara tadi, dia harus punya sanad Al-Quran dari 3 cara yang pertama. Jadi dia harus punya sanad Al-Quran dulu. Misal dia sebelumnya pakai cara arad ya. Dia dapat sanad Al-Quran 30 juz.
dengan al-'arad. Setelah itu dia dapat lagi pakai cara bi ba'dil Quran misalnya. Maka bi ba'dil Quran ini menjadi sah karena dia sudah punya al-'arad. Kalau dia dapatnya bi ba'dil Quran doang, dia nggak punya al-'arad, berarti bi ba'dil Qurannya nggak sah, nggak diterima ya dalam periwayatan. Begitu. Bagi yang mensyaratkan, Iya, yang mensyaratkan. yang tidak mensyaratkan boleh. Iya, boleh. Yang pertama. Hmm. Nah, tapi itu tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas sanad itu sendiri. Nah, kualitas dari sanad itu sendiri. Karena dalam periwayatan juga kita harus jujur kan. Dapatnya nih pakai cara apa nih? Ya kan? Misal ketika ada seseorang yang memberikan sanad Al-Quran kepada muridnya dengan metode atau cara ijazah. Yang ngasih ke muridnya ijazah. Padahal nih muridnya nggak pernah ini ya, nggak pernah baca secara full gitu ya. Atau mungkin gurunya ini cuma pernah dengerin doang bacaannya, tiba-tiba udah yakin gitu ya. Dikasihlah ijazah. Dan muridnya ini belum punya sanad Al-Quran melalui metode-metode yang lain. Baik itu talqin, sama, atau arad ya. Dia belum punya. Jadi itu ijazah pertama untuk Al-Quran yang dia miliki. Maka itu nanti tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dari sanad tersebut ya. Karena kembali lagi ijazah atau sanad itu merupakan amanah ilmiah ya. Pastinya seseorang yang ingin mengambil sanad maka akan mencari yang kualitasnya terbaik ya kan. Supaya hal itu menjadikan apa? Menjadikan apa? Supaya jadi apa kita mau cari sanad yang kualitasnya terbaik gitu. Nah, cari yang paling susah nih. Oh di sini kalau ngambil sanad di sini harus hafal matan dulu minimal 3 gitu ya. Nanti diuji tiap juz. Salahnya 1 doang, salah 2 ngulang gitu. Nanti tiap 5 juz ujian, salahnya 1 doang. Lebih dari 1 ngulang gitu. Nanti 30 juz, sudah 30 juz ujian lagi. Salahnya berapa gitu ya. Maksimal. Nah, kita cari yang sulit. Tujuannya untuk apa? Supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Boleh. Yang lain? Menguatkan mental. Ya. Jangan dikit-dikit mental health. Yang lain? Apa? Apa coba yang ada di pikiran teman-teman? Biar mungkin. Yang lain? Ini anak ajak teman-teman supaya escape. Supaya jawabannya tuh nggak itu-itu aja, ya kan? Karena memang kompleks ya. Dan semuanya benar. Gitu. Dalam kehidupan kan kayak gitu juga. Jadi kita nggak harus berjalan di jalur yang sama atau mengerjakan satu hal yang sama untuk bisa mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu sendiri relatif kan. Tergantung gimana prinsip yang kita bangun atau sukses itu sendiri. Nah jadi teman-teman bebas berekspresi ya. Apa lagi? Kenapa kita ketika ingin memilih sanad itu yang kualitasnya bagus, kualitasnya terbaik gitu?
agar benar-benar menjadi seorang yang ahli? Boleh. Yang lain? Pasti ada kan kepikiran? Keluarin aja. Ahli ya? Apa? Dia dapat ilmu yang bagus. Biar dapat ilmu. Mantap. Iya kan, kalau sanatnya jelek, abal-abal gitu, sanat abal-abal gitu kan. Ada yang nanti kita juga meragukan keilmuan yang kita dapat. Tidak ada yang menyalahkan. Tidak salah. Nah, Tidak salah. bagus. Yang lain? Dikasih jawab nih baik media. Agar keilmuan yang kita miliki itu diakui oleh orang-orang. Agar keilmuan yang kita miliki diakui, ya. Yang lain? Bekerja itu paling dekat dengan Nabi. Kalau itu ahli, ya kan? Mau pengen berdekat gitu. Kalau itu ahli, enggak, ini kalau ini konteksnya tadi kualitasnya ini lebih ke ini ya, lebih ke diroyah. Keilmuannya jelas. Supaya keilmuannya jelas. Nah, buat satu. Saya- Agar menjaga standar Asik. Gimana? yang tinggi, menjaga standar yang tinggi. Menjaga standar. Jadi pas kita nanti diberi kesempatan untuk mengajarkan, kita juga bisa melanjutkan standar yang tinggi. Iya. Nah, itu bentuk dari penjagaan amanah ilmiah ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, kamalah kalau ini kan terlebih kalau ini di bidang Al-Quran ya kan. Masa orang mau mudah-mudah sih ngasih ijazah Al-Quran, ya kan? Orang kuliah aja satu minimal 4 tahun, ya kan? Di Indonesia ya. 4 tahun ada yang 3,5 tahun gitu. Nah itu apa dapatnya? Dapat apa? Survei aja, lihat survei. Wah, lulusan S1 banyak banget sekarang. Yang freelance. Ya. Tidak terdata pemerintah. Itu aja butuh waktu 4 tahun, ya kan? 4 tahun tuh syarat waktu kan? Syarat waktu. Berkaitan dengan pemahaman nggak? Nggak mestilah. Pokoknya minimal 4 tahun. Mau dia pinter kayak gimana juga harus 4 tahun pokoknya minimal, ya kan? Kan kayak gitu. Nah, itu syarat. Apalagi? Nah, ini Al-Quran, ya. Yang pastinya kita menganggap itu merupakan hal yang lebih dari itu semua, gitu kan. Maka dalam penjagaannya, kalau kita dikaruniakan sebagai orang yang turut ikut andil dalam penjagaan Al-Quran itu sendiri, maka sudah seharusnya kita memberikan standar yang layak. Ya. Itu kan nanti pengaruhnya juga terhadap diri kita sendiri. Jadi seberapa berkualitas syarat yang kita tentukan, maka insya Allah dengan itu kita berharap yang nantinya akan mendapatkan ijazah itu juga memiliki kualitas yang sama dengan syarat yang telah ditentukan tadi. Jadi orang bisa menilai gitu ya. Karena ini kan konteksnya kalau ijazah itu lebih kepada arah untuk seseorang yang ingin belajar. Jadi orang yang ingin belajar tuh ke siapa nih? Maka cari orang yang punya ijazah supaya belajarnya terarah,
supaya belajarnya benar gitu ya, supaya dapat ilmunya nggak sembarangan, supaya ilmunya beneran ilmu. Nah, untuk menjaga itu semua, ya maka sudah seharusnya memberikan standar yang layak. Untuk apa juga kan? Mau bermudah-mudahan, ya apa gitu manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya ya kan? Wah kasihan, ini udah apa misalnya udah datang tiap pagi ya kan muridnya, jauh misalnya berapa kilo ya, 30 kilo gitu 30 kilo datang tiap pagi setoran. Wah tapi belum bisa-bisa nih, bacaannya masih kurang nih padahal udah setahun. Nah, karena konteksnya dalam menjaga amanah ilmiah, maka ya dalam tanda kutip tidak ada kasihan dalam hal itu. Yang ada adalah solusinya ya kita harus sebagai guru dilihat dari sisi yang lain. Maka untuk menjaga supaya muridnya nggak patah semangat ya kan, tetap mau terus belajar, ya dijaga semangatnya. Gimana caranya? Pakai cara yang lain, bukan dengan cara memberikan ijazah. Oh supaya semangat nih saya kasih ijazah deh, nanti biar tambah semangat. Ya nggak gitu ya kan. Masih banyak cara-cara yang lain. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadi ini nanti kalau berkaitan dengan biografi, ya teman-teman cukup hafalin ya. Itu kan nggak ada pemahaman yang gimana-gimana. Paling di bagian kelahiran aja. Kelahiran beliau. Termasuk kaitannya dengan ayahanda beliau ya ketika haji itu ya. Nanti itu dipahami di bagian itu. Terus berikutnya nanti boleh hafalin beberapa kitab ya. Beberapa kitab yang beliau tulis. Yang udah hafal apa? Ya muqaddimah. Ini kan. Al-muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lama. Masih banyak kitab beliau yang lain apa misalnya Thayyibatun Nasyar, An-Nasyr fil Qira'atil Ashr ya. Itu yang masyhur ya. Kitab-kitab yang lain ya, kalau mungkin kan untuk dihafalkan, hafalin. Sama mungkin yang lebih banyak ya di bagian kalau syarah ya masuk di bagian muqaddimahnya. Nanti di muqaddimah itu juga difahami ya, syarahnya semisal yaqulu apa maksudnya, raji apa maksudnya, afwi, rabbin sami'i apa gitu ya. Juga pengertian dari sanad, riwayah sama ijazah tuh jangan sampai keliru ya, jangan sampai ketukar-tukar. Nah, itu juga difahami. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Soalnya mau esai atau PG? Saya. Atau anak buat jawabannya atau buat soalnya? Dengan jawaban ini apa soal yang tepat? Nah gitu. Nah lebih gampang ya gitu ya. PG atau esai? Buat soalnya gampang esai. Buat soalnya mix. Banyak atau dikit? Kalau dikit ya kalau salah langsung berkurang banyak nilainya. Kalau banyak, kalau salah berkurang dikit nilainya, tapi ngerjainnya ya banyak gitu. Bercabang gitu jawabannya. Esai, mau esai. Mix. Oke, kalau mix dikit atau banyak? Banyak. Dikit ya. Soalnya diingetin. Dikit berapa? Satu
Satu. Jawabannya banyak. Oke lah ya, lihat nanti ya. Atau soalnya dibaca. Siapin aja teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada berarti kita cukupkan. Semoga apa yang didapatkan dapat bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup halaqah kita dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La'af minkum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.